Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sriwahini dari kelas A, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka Mamuju. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Pengantar Teknologi Informasi yang diampu oleh dosen Muhammad Agus Eskom MM. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perangkat keras komputer atau istilahnya hardware. Oke, yang pertama pengertian hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang dapat dilihat dan diraba secara nyata. Dengan kata lain, hardware merupakan perangkat keras komputer yang memiliki wujud yang nyata, atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala komputerisasi atau bekerja untuk perintah yang sudah ditentukan oleh penggunanya. Pengguna sering diistilahkan dengan brainware. Beberapa ahli juga pernah mendefinisikan tentang hardware. Salah satunya yaitu, menurut Alizaki, pengertian hardware adalah bagian fisik dari komputer, termasuk sirkuit di dalam perangkat komputer. Sedangkan menurut Joko Untoro, pengertian hardware adalah perangkat fisik berupa komputer beserta segala instrumen pendukungnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hardware atau perangkat keras adalah komponen perangkat fisik pada komputer yang dapat dilihat secara langsung, yang setiap komponennya memiliki fungsi masing-masing untuk memaksimalkan kinerja komputer tersebut. Fungsi hardware terbagi menjadi 5, yaitu perangkat keras input atau istilahnya masukan, perangkat keras pemrosesan, perangkat keras output atau keluaran, perangkat keras penyimpanan, dan perangkat keras tambahan. Oke, yang pertama, seperti namanya, yaitu perangkat input. Perangkat input berfungsi untuk mengambil data dari luar untuk diolah di dalam prosesor sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan atau dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh komputer. Yang kedua, perangkat pemrosesan. Oke, perangkat pemrosesan adalah tempat pengolah data. Setelah tadi data diambil dari perangkat input dari luar, selanjutnya akan diproses pada perangkat keras ini. Oke, yang ketiga, perangkat output atau perangkat keluaran. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan hasil yang telah diambil dari perangkat input dan diolah oleh perangkat pemrosesan, dan selanjutnya hasilnya akan ditampilkan oleh perangkat output ini. Oke, yang keempat, perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data-data yang masih diproses ataupun data yang telah diproses di dalam komputer. Penyimpanan yang dimaksud dalam ini adalah penyimpanan jangka pendek maupun penyimpanan jangka panjang. Oke, yang kelima, perangkat keras tambahan. Perangkat keras tambahan atau yang biasa disebut dengan perangkat periferal adalah perangkat yang berfungsi untuk mengakses sesuatu, baik itu berupa gambar, video, dan lain sebagainya. Contoh dari perangkat tambahan yaitu modem. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian perangkat keras. Yang pertama, perangkat keras inputan. Perangkat keras apa saja yang ada pada komputer yang termasuk dengan perangkat keras inputan? Yang pertama, keyboard. Oke, keyboard di sini berfungsi sangat penting, di mana keyboard berfungsi untuk menginput angka, huruf, atau simbol-simbol lainnya. Keyboard juga berfungsi untuk menyimpan data, membuka file, memprint, dan lain sebagainya. Oke, perangkat input yang kedua yaitu mouse. Mouse berfungsi untuk melakukan perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Oke, selanjutnya touchpad. Touchpad merupakan sebuah penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan yang dapat menerjemahkan gerakan dari jari-jari pengguna sesuai dengan yang ingin ditampilkan pada monitor. Touchpad dapat ditemukan pada laptop maupun netbook. Fungsi touchpad sendiri sama dengan fungsi dari mouse. Yang keempat, yaitu scanner. Scanner berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Contoh, kita men-scan kertas dan akan ditampilkan dalam bentuk file.
Oke, yang kelima yaitu webcam. Webcam berfungsi untuk menginput data berupa gambar maupun rekaman. Oke, yang selanjutnya kita bahas adalah perangkat keras pemrosesan. Setelah tadi perangkat keras input, sekarang perangkat keras pemrosesan. Oke, perangkat keras pemrosesan yaitu CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau kita kenal dengan istilah otaknya komputer. Oke, di sini berfungsi untuk mengolah data yang telah diinput tadi. Di sini semua data akan diolah melalui atau menggunakan prosesor. Kedua yaitu power supply. Power supply berfungsi untuk mengubah arus listrik AC atau AC menjadi arus listrik DC. Pada bagian ketiga yaitu perangkat keras output atau perangkat keras keluaran. Perangkat keras keluaran yaitu berfungsi sebagai perangkat keluaran. Oke, contoh dari perangkat keluaran yaitu monitor. Di sini monitor berfungsi untuk menampilkan hasil seperti teks, gambar maupun video. Contoh, apabila kita mengetikkan pada keyboard, mengetikkan sesuatu, maka akan diproses oleh CPU dan hasilnya akan ditampilkan pada layar monitor. Oke, perangkat keras output yang kedua yaitu printer. Printer merupakan kebalikan dari scanner, di mana scanner berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Sedangkan printer berfungsi untuk mengubah data digital menjadi data analog. Contoh, kita mengetik pada satu komputer, nah kalau kita akan mengoutputnya, kita print dan hasil dari yang tadi kita telah ketik akan keluar di kertas. Selanjutnya yaitu proyektor. Proyektor berfungsi untuk mengambil data yang telah diproses dalam komputer, kemudian hasilnya akan ditampilkan melalui permukaan datar atau dinding. Fungsi dari proyektor ini hampir sama dengan fungsi monitor, tetapi proyektor dapat mengeluarkan hasil yang jauh lebih besar dengan jarak tertentu. Oke, selanjutnya yaitu speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara yang terdapat pada komputer. Contoh, kita memutar video dan suaranya itu dikeluarkan oleh speaker. Oke, yang keempat yaitu perangkat keras penyimpanan atau media penyimpanan pada komputer. Media penyimpanan komputer berfungsi sebagai perangkat menyimpan apabila kita telah selesai menyimpan sesuatu atau kita sementara proses sesuatu. Oke, yang pertama perangkat keras penyimpanan yaitu hard disk. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan terbesar pada komputer. Hard disk di sini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen pada komputer. Yang kedua yaitu memori. Memori berfungsi untuk menyimpan data secara tidak permanen, yaitu apabila kita membuka layar, seumpama kita mengetikkan sesuatu tapi kita belum menyimpannya, maka file tersebut tersimpan pada memori komputer. Oke, bagian kelima yaitu perangkat keras tambahan. Contoh dari perangkat keras tambahan yaitu modem, di mana modem berfungsi sebagai perangkat keras tambahan pada komputer yang digunakan untuk mengakses internet sehingga komputer dapat digunakan seperti ponsel, bisa menggunakan pesan dan lain sebagainya. Oke, sekian video saya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.